Singkong Papua ini cepat tumbuhnya, mudah hidup, tahan akan kemarau, kemudian kambing sangat suka, sangat lahap, dan yang paling penting lagi, singkong Papua ini tidak beracun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya kembali akan menginformasikan, mengupdate tentang pertumbuhan singkong Papua. Nah, singkong Papua ini teman-teman, ada juga yang menyebutnya adalah telo Papua, dan juga ada yang menyebutnya adalah gedi. Nah, begitu ya. Tapi kalau di tempat kami ini disebutnya singkong Papua. Nah, untuk singkong Papua atau telo Papua ini usianya kurang lebih di 3 bulan. Kenapa 3 bulan kok belum dipanen ya? Jadi ini banyak pertanyaan seperti ini di kolom komentar oleh teman-teman. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa kok nunggu 3 bulan belum dipanen begitu. Ini singkong Papua akan saya ceritakan dari awal. Saya tanam berbentuk stek ya. Kita ambil batangnya laju atau langsung kita tancapkan ke tanah ya. Kita tancapkan ke tanah seperti ini. Kemudian 1 bulan itu sudah mulai tumbuh tunas ya. Di 2 bulan sudah mulai tunasnya bercabang, dan di 3 bulan sudah puluhan tunas cabangnya ya. Seperti contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kita berikan contohnya. Ini sudah banyak yang kuning seperti ini. Itu artinya sudah tua, kemudian tumbuh percabangannya semakin banyak. Nah gitu. Kalau sudah banyak yang kuning ini artinya sudah banyak daun yang tua, dan sudah percabangannya itu, tunasan itu pasti sudah semakin banyak. Nah itu artinya sudah waktunya untuk dipanen. Nah begitu. Bagaimana cara panennya? Tonton video ini sampai selesai, akan saya jelaskan. Sekali lagi saya jelaskan singkong Papua ini apa ya. Jadi singkong Papua ini adalah tumbuhan atau bebatang-batangan atau pepohonan, jenis pepohonan ya, atau jenis batang-batangan yang tidak berumbi, hanya penyebutannya saja singkong kalau di tempat kami ya. Jadi ini tidak berumbi. Walau ditanam sampai usia 5 tahun, 10 tahun pun ya ini tidak ada umbinya atau tidak ada buahnya. Kalau buah itu di atas, kalau di bawah itu artinya umbi. Nah ini tidak ada umbi-umbian. Kalau teman-teman pahamnya buah, nah ini tidak berbuah. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah pakan untuk domba bisa, untuk kambing bisa, untuk sapi bisa. Begitu teman-teman. Dan ini setelah ditanam dari awal ya, biasanya bisa dipanen itu di usia 2 bulan. Di usia 2 bulan udah bisa dipanen. Dulu tempo hari ini pernah saya panen. Nah, di usia 2 bulan nih. Seperti ini. Usia 2 bulan kita panen, tumbuhnya 4. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau yang pernah dipanen tumbuhnya itu pasti banyak. Nah, kenapa kok ini sampai setinggi ini, sampai usia 3 bulan belum dipanen? Karena ini masih dalam rangka pembuatan stek untuk bibit begitu ya. Jadi nanti setelah bibitnya ini dikira cukup, baru kita akan panen. Gitu teman-teman. Apakah ini berbahaya untuk ternak ya? Banyak pertanyaan di kolom komentar. Ini aman untuk ternak. Jadi dia tidak beracun. Dia tidak perlu dijemur karena tidak beracun, disajikan secara langsung, jadi panen langsung disajikan ke ternak, itu aman, tidak berbahaya dan tidak beracun begitu. Dan yang untuk saat ini
singkong Papua ini khususnya untuk di Lampung itu bibitnya masih jarang yang memiliki, masih jarang yang punya, masih jarang yang tanam. Begitu. Untuk kambing breeding apakah aman? Sangat aman sekali karena sudah banyak yang saya review. Singkong Papua ini pemiliknya itu rata-rata adalah peternak, khususnya peternak breeding ya. Kambing-kambing itu biasanya tetap beranak. Nah, kalau masih ragu atau masih belum berani, berikan saja kepada kambing-kambing yang tidak bunting. Begitu. Ya teman-teman ya. Kenapa kok diragukan? Karena singkong Papua ini atau telo Papua atau gedi ini berlendir ya, kandungan airnya tinggi, yaitu lendirnya tadi itu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga singkong Papua ini kalau diberikan secara full itu tidak bagus ya, tidak bagus. Nggak ada bedanya dengan pakan-pakan seperti odot, pakcong itu kalau hanya full 100% diberikan itu saja tanpa ada yang lain ya kurang bagus. Nah, begitu teman-teman. Dan ini program panen 3 bulan ini sudah selesai teman-teman. Jadi nanti kalau sudah ada hujan ya, kita akan panen. Nah, kita nanti akan buatkan videonya minggu-minggu ini atau 10 hari ke depan kita akan panen. Kita akan buat polybag ya. Jadi kita akan masukkan ke dalam polybag dulu. Nah, ini seperti ini teman-teman contohnya ya. Nah, ini bisa dijadikan bibit nih. Oh, dari sebelah sini saja yang enak nyotingnya ya teman-teman ya. Nah, ini yang sebesar-besar jari ya, sebesar jari kelingking. Ini nanti dipotongin kurang lebih 30 sentian. Nah, contohnya potong di sini ya. Potong di sini 30 cm kita potong, 30 cm kita potong, nanti kita masukkan ke dalam polybag ya. Atau polybag ya. Nah, yang kecil-kecil seperti ini apakah bisa? Nah, seperti ini. Tetap bisa. Jadi yang paling bagus adalah pucuknya seperti ini. Pucuknya seperti ini pasti tumbuhnya lebih cepat. Asal dia kena air sedikit saja, ya langsung tumbuh. Nah, ini enaknya nanam singkong Papua. Sama persis dengan singkong konsumsi. Nah, yang pucuk-pucuk seperti ini nih, ini yang mudah tumbuh. Jadi kalau teman-teman mau nanam, suatu saat nanti akan tanam, itu cari yang pucuk-pucuk seperti ini. Tapi biasanya yang pucuk-pucuk seperti ini itu ditanam sendiri, biasanya seperti itu. Gitu. Yang dijual-jual itu yang seperti ini, yang batang-batangnya bisa dipotong seperti ini ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau di tempat kami yang polybagan itu sudah hidup, artinya sudah berakar, sudah hidup, sudah ada di polybag itu satu steknya itu, satu batangnya itu 10.000. Dalam kondisi sudah hidup, sudah di polybag, biasanya itu di usia sudah 1 bulan ya, sudah hidup lah intinya. Tinggal nanti teman-teman beli, tinggal tanam saja, positif hidup. Nah, seperti itu. Dan kalau yang jual setekan, yang jual batangan 30 sentian itu di Lampung masih jarang yang jual. Ada, cuman masih jarang yang jual. Rata-rata penjualnya itu seperti ini teman-teman. Pucukan seperti ini dipotong, kemudian nanti dimasukkan polybag. Setelah hidup, setelah berakar, nah baru kalau ada yang jual itu yang dijual. Itu biasanya harganya 10.000 ya. Di tempat kami ini, di wilayah kami itu jualnya 10.000. Nah, kalau saya sendiri belum jual ya. Saya sendiri belum jual karena ini nanti akan kita tanam di lahan peladangan itu dengan luas tanah itu setengah hektar. Setengah hektar itu berarti 100 meter kali 50 meter. Nah, itu setengah hektar. Nanti kita akan buatkan bank pakan seluas setengah hektar. Kalau 1 hektar nanti keluasan terlalu lebar, terlalu luas. Begitu teman-teman ya. Nah,
Kalau teman-teman nanti ingin membutuhkan bibitan seperti yang saya ceritakan tadi, nanti di konten berikutnya akan kita berikan linknya ya, akan kita berikan linknya, link penjual maksudnya, atau nomor penjualnya ya. Kalau di konten ini saya tidak menjual, saya hanya mereview ini calon bibitku ini untuk kutanam di polybed dan akan kutanam di ladangku sendiri yang sementara ini masih saya tanami singkong. Itu ya, yang saya tanami singkong untuk konsumsi, dan rencananya akan kita tanam full singkong Papua ini untuk bahan pakan. Gitu teman-teman. Nah, ini yang akan kita tanam. Mantap nih. Besar-besar ini guys ini. Wah, ini kalau ditanam langsung hidup ini teman-teman. Subur-subur kayak gini, mantap. Mantap guys. Gitu ya. Kalau untuk setekan seperti ini ya. Ini kan jengkalan saya ini kan berapa? 22 cm ya. 22. Sementara yang dijual itu 30 cm. Itu rata-rata di sini masih dijual untuk setekan. Tapi yang jual saya nggak tahu. Tapi ada yang beli itu masih harganya 5.000 sampai 7.500 satu stek ini. Satu batang gini panjangnya 30 cm. 5.000 sampai 7.000. Kalau di Shopee itu ada yang jual 1.000, ada yang jual 2.000, ada yang jual 7.000, bahkan ada yang jual 10.000. Ya, penjual masih beda-beda harganya. Biasanya karena memang kelangkaan. Nah, harga itu kan tergantung di mana barang tersebut atau dagangan tersebut berada. Kalau dagangannya itu biasanya stoknya banyak, ya pasti murah. Nah, tempat kami ini masih jarang penjualan bibit singkong karet seperti ini. Begitu teman-teman. Makanya rata-rata di sini supaya pembeli itu tidak rugi, biasanya di tempat kami tidak menjual setekan ya, tapi menjual polybagan yang sudah hidup harganya 10.000. Nah, nanti kalau teman-teman mau beli itu biasanya kalau di sini tempat Mas Arman itu minimal belinya itu 20 polybed atau 20 batang gitu. Ya. Nah, kemarin itu saya beli 35 apa berapa itu, 35 batang. Saya beli 35 batang, alhamdulillah hidup semua. Gitu, dan ini nanti akan kita polybed. Setelah hidup umur 1 bulan akan kita pindah ke ladang. Ya, positif hidup, lur. Nah, ini teman-teman, ada yang bilang ini bisa disilase ya. Singkong Papua ini bisa disilase, tapi menurut saya daripada disilase lebih baik sajikan langsung. Kenapa harus begitu? Kalau disilase sia-sia, karena dia berlendir, kadar airnya tinggi itu membutuhkan bahan-bahan yang lain, bahan kering seperti dedak atau konsentrat ya. Intinya yang kering, bahan kering. Nah, daripada disilase mending sajikan langsung, tenaganya tidak terlalu banyak gitu ya. Tidak capek-capek mengerjakannya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan untuk breeding, jangan khawatir, ini aman ya. Nah, ini aman untuk diberikan pada kambing breeding kita gitu. Singkong Papua ini bisa menjawab kebutuhan pakan ternak kita ya. Pertama, dia tahan cuaca. Di musim kemarau ini ya, tempat kami ini sudah beberapa bulan ini baru hujan 2 kali. Ya, beberapa bulan ini baru hujan 2 kali, dan teman-teman bisa perhatikan tempatnya itu ya kering seperti ini teman-teman. Tempatnya kering seperti ini nih. Tempatnya kering seperti ini ya. Tuh. Tempatnya kering dan ini disapu tiap 1 hari sekali disapu ya. Ini artinya tempatnya itu bersih dan kering ya. Kering itu tidak ada airnya, itu tumbuhnya ya. Wah, luar biasa. Itu udah ketinggian kurang lebih di 3 meter lur ya. Kurang lebih di 3 meter. Itu. Setinggi pagarku.
Nah, setinggi pagar. Pagar itu 3 meter teman-teman. Nih ya. Jadi ini cocok sekali untuk dijadikan bank pakan untuk pakan ternak seperti kambing, domba, sapi ya. Cocok banget ini teman-teman. Nah, kalau saat ini teman-teman mau beli, silahkan beli di Shopee. Ya gitu. Kalau saya pribadi belum jual. Tapi kalau tempatnya Mas Arman itu ini jualnya yaitu tadi stekan, stek yang sudah dipolibet harganya 10.000. Wih, positif hidup seperti teman-teman beli bibit mangga, beli bibit nangka, durian, atau bibit-bibit rambutan. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi polybag sudah positif hidup, harganya 10.000, itu lebih enak, nggak bakal mati gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau nanti teman-teman ingin minat atau ingin nanam, di tetangganya kok udah punya, minta aja di sana. Kalau nggak boleh minta ya dibelilah. Yang namanya kita mau usaha untuk bank pakan, beli nggak apa-apa. 300.000 dapat banyak gitu. Kalau beli batangan udah dapat banyak. Kalau beli polybagan udah positif hidup udah dapat banyak juga. Ini 2 batang 3 batang aja bisa jadi 1 hektar itu untuk 3 bulan ya. Jadi teman-teman beli 10 batang dipelihara 3 bulan jadinya segini banyak ini nih. Segini banyak jadinya. Ini nanti kalau dipotong, dimasukin ke polybag, kita potongin ya, 1 hektar udah positif. Cukup ini teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.